Pemirsa, toko-toko dengan brand ternama saat ini makin menjamur dan mudah ditemui di tanah air. Namun hal ini berbanding terbalik dengan nasib para buruhnya. Ribuan buruh para pembuat sepatu maupun baju dari brand ternama yang bekerja di Indonesia kini justru menjadi korban PHK massal. Akankah ini terjadi dalam waktu yang panjang? Topik PHK massal di pabrik fashion akan tersaji dalam liputan Apa Kata Fakta kali ini. Satu persatu pabrik yang memproduksi barang-barang fashion melakukan PHK massal. Di antaranya pabrik yang memproduksi sepatu bermerek global. Lalu apa kata fakta? Baru-baru ini PT Horming, pabrik yang memproduksi untuk merek Puma yang berlokasi di Serang, Banten, mem-PHK 600 karyawannya. Tidak hanya itu, Panarup Industri, pemanufaktur Adidas yang berlokasi di Tangerang, Banten juga mem-PHK 1.400 karyawannya. Sementara pada Januari 2023, PT Nikomas Gemilang yang merupakan raksasa pabrik sepatu juga mem-PHK 1.600 karyawannya. Lalu PT Victory Cinglu yang merupakan produsen dari Nike dan juga Reebok telah mem-PHK 2.000 karyawannya sejak tahun lalu. Industri alas kaki dalam negeri begitu terpukul akibat order produksi ke pabrik tanah air anjlok. Seperti sepatu merek Puma yang penjualannya amat lesu di Eropa hingga berdampak ke buruh di Indonesia. Tidak hanya pabrik sepatu, PHK massal juga dilakukan oleh industri tekstil. Di Jawa Tengah setidaknya ada 5 pabrik tekstil yang mem-PHK ribuan karyawannya, seperti Dunia Teks yang merumahkan 3.000 karyawannya. Lalu ada Agung Teks Group yang merumahkan 2.000 karyawannya. Sementara itu di Jawa Barat ada PT Pulau Mas yang merumahkan 800 pekerja. Lalu ada AD Teks yang merumahkan 500 pekerja. Laju gelombang PHK massal ini terus terjadi sejak 2022 hingga saat ini dan diprediksi akan terjadi dalam waktu yang panjang. Aturan soal PHK diatur dalam pasal 154A Perpu Cipta Kerja. PHK dapat dilakukan apabila perusahaan pilot, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun, perusahaan melakukan efisiensi akibat mengalami kerugian, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan di perjanjian kerja ataupun di peraturan perusahaan, pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan, cacat atau meninggal dunia. Sementara pekerja yang di PHK berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Lalu bagaimana nasib para buruh yang terkena PHK? Sayangnya banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Kalau bicara sesuai aturan, hampir 90% tidak sesuai dengan aturan ya. Tidak sesuai dengan aturan tuh gini, pekerja di PHK tanpa ada pemberitahuan, kemudian tidak ada pesangon, kemudian juga secara sepihak juga. Kalau bicara data, angka itu mungkin hampir lebih daripada 50.000 orang ya untuk tahun pertengahan 2022 sampai sekarang ini. Namun kalau bicara data real, pastinya Dinas Tenaga Kerja setempat saja kayaknya agak kebingungan karena memang selama ini perusahaan-perusahaan itu tidak melaporkan terkait dengan jumlah pekerja atau buruh yang di PHK. Apakah PHK massal ini dipengaruhi juga karena diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan perusahaan untuk mem-PHK? Ini sudah pengusaha-pengusaha itu sudah menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi sebelum disahkan saja pengusaha sudah menerapkan gitu loh. Nah kemudian apalagi setelah disahkan itu makin banyak pengusaha itu langsung berlomba-lomba menerapkan untuk kemudian menghajar para pekerja buruhnya untuk di PHK secara sepihak. Ada semacam modus para pengusaha ini melakukan PHK massal itu, terutama pengusaha sektor padat karya, garment, tekstil ya, alas kaki gitu ya. Katanya mereka alasannya kan karena pesanan daripada buyer lesu berkurang, ya, tidak ada karena alasan krisis ekonomi global dan perang Ukraina dan Rusia. PHK massal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya perlambatan ekonomi global, terutama di negara-negara ekspor utama seperti Amerika dan juga Eropa. Lalu konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan dari kedua negara tersebut pun berhenti total. Dan yang terakhir ada relokasi pabrik ke daerah upah rendah untuk efisiensi.
dilakukan pemerintah agar PHK massal ini tidak terus berlanjut? Oke, yang pertama tentu saja kalau faktor eksternal ini sangat sulit kita kendalikan karena itu adalah berkaitan dengan dinamika ekonomi negara orang lain gitu, kira-kira begitu. Tapi dari sisi domestik seharusnya kita bisa melakukan upaya-upaya yang lebih strategis. Yang kedua, karena industri tekstil terutama ya dan juga sepatu ini mengalami tekanan, kalau misalkan itu bisa katakanlah diberi keringanan, tapi tentu saja ada syaratnya yaitu tidak melakukan PHK demikian. Jadi artinya win-win solution. Nah yang ketiga, ketika kemudian negara maju yang sudah menjadi tujuan ekspor kita ini sedang mengalami perlambatan, kita harus mencoba mencari ekspansi negara-negara lain yang potensial. Ya Pak, mengapa PHK massal ini terjadi pada pabrik-pabrik produsen fashion gitu, baik dari tekstil, sepatu, dan lain-lain? Ada beberapa penyebab ya, baik dari faktor eksternal maupun dari internal di domestik kita begitu. Nah dari eksternal memang tekanan ekonomi global ini cenderung meningkat. Apa tren PHK massal ini masih akan berlangsung hingga jangka panjang? Tergantung bagaimana pemerintah bisa mengatasi terutama di solusi di domestiknya begitu. Kalau kemudian misalkan biaya overheadnya juga nggak ada insentif ataupun keringanan bagi industrinya sendiri, terus kemudian impor nggak bisa dibendung tetap saja gitu ya besar-besaran. Dari proyeksi ekonomi makronya ya mungkin di atas 2 tahun. Kenapa? Karena tahun ini dan tahun depan ya 2024 itu baik Amerika maupun Eropa sendiri masih diproyeksikan pertumbuhannya akan rendah. PHK massal ini memberi efek domino pada lingkungan sekitar, tidak hanya para pekerja pabrik, namun perekonomian setempat juga turut lesu. Gelombang PHK massal ini harus segera ditangani sebelum semakin bertambah. Saya Raisa Nadia dan Dianka Putra serta juru kamera Muhammad Faisal. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.